Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen karir. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang manajemen karir, kita harus paham terlebih dahulu apa itu karir. Jika kalian berpikir bahwa karir adalah pekerjaan, ya, itu benar. Karena karir tidak lepas dari kata pekerjaan. Karena karir adalah perkembangan atau kemajuan dari pekerjaan seseorang. Kata karir juga bisa berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan. Menurut Greenhouse, terdapat dua cara pendekatan untuk memahami makna karir. Pendekatan pertama, memandang karir sebagai pemilikan atau a property, dan dari occupation atau organisasi. Pendekatan kedua, memandang karir sebagai suatu properti atau kualitas individual dan bukan okupasi atau organisasi. Selanjutnya, kita bahas manajemen karir. Menurut Henry Shimamura, manajemen karir adalah proses berkelanjutan dari penyiapan, penerapan, dan pemantauan rencana karir yang dilakukan oleh individu itu sendiri atau seiring dengan sistem karir organisasi. Menurut Hasto dan Mailan, manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi tahapan kegiatan perencanaan karir, pengembangan dan konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. Menurut Greenhouse, manajemen karir sebagai sebuah proses untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan memonitor tujuan dan strategi karir individual. Ruang lingkup manajemen karir. Yang pertama, rekrutmen. Kegiatan perencanaannya adalah mengetahui jumlah calon pegawai yang tersedia, memanfaatkan biro iklan Depnaker, menentukan persyaratan kepegawaian, dan lain-lain. Yang kedua, penempatan. Kegiatan perencanaannya adalah menentukan cara pembuatan sistem penempatan karyawan, menentukan derajat keterlibatan karyawan dalam proses penempatan, dan lain-lain. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Kegiatan perencanaannya adalah menyediakan sarana dan prasarana bagi karyawan untuk melakukan perencanaan karir mereka sendiri, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, dan lain-lain. Yang keempat, dokumen. Kegiatan perencanaannya adalah menentukan kebijakan dan filosofi tentang perjenjangan karir, menentukan kebijakan tentang pemberhentian karyawan, menentukan kebijakan tentang pensiun karyawan. Dengan memberikan dukungan terhadap perencanaan dan pengembangan karir, manajer sumber daya manusia dapat memperoleh sejumlah keuntungan seperti berikut ini. Manajemen karir dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Departemen Sumber Daya Manusia mengambil peran aktif dalam manajemen karir karyawan. Mengapa demikian? Rencana sumber daya manusia menunjukkan berbagai kebutuhan staffing organisasi. Dengan begitu, kita bisa mengembangkan karyawan, menurunkan perputaran karyawan, mengungkap potensi karyawan, memuaskan kebutuhan karyawan. Macam manajemen karir. Manajemen karir dibedakan menjadi dua macam, yaitu manajemen karir individu dan manajemen karir organisasional. Manajemen karir individu.
Yang dilakukan adalah mengembangkan dan mempromosikan karyawan dari dalam perusahaan, menunjukkan minat terhadap karyawan, meningkatkan produktivitas kerja. Manajemen karir organisasional. Program manajemen karir meliputi konseling karyawan, melacak pekerjaan, keahlian dan pengalaman relevan lainnya dari karyawan, menawarkan workshop dalam perencanaan karir dan kehidupan, menekankan penilaian kinerja yang bersifat pengembangan, dan mengadakan pusat penilaian.